pagi hari ini Tuhan, kami kembali lagi datang di bawah kaki salib-Mu. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Engkau sudah menebus dosa kami di atas kayu salib. Pada pagi hari ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang di bawah kaki salib-Mu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui bagian firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau mari membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan boleh memberkati kami, menuntun perjalanan hidup kami. Hamba-Mu yang sangat terbatas, penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, kekurangan. Tuhan, Engkau mari urapi hamba-Mu. Engkau mari menopang dengan kuasa darah Bapa, sehingga kebenaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan semuanya berasal daripada Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari Tuhan berbicara bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan mengizinkan kita sudah memasuki minggu kedua di bulan 5 pada tanggal 11 hari ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-58. Kita akan membacakan berganti-gantian. Saya ayat 50, saya ayat 50, Bapak Ibu jemaat Tuhan ayat 51. Kita berganti-gantian sampai dengan ayat yang ke-58. Kita membaca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop kebangkitan tubuh. Ayat 50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bersama-sama, karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah semangatmu? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini mengatakan kemenangan atas maut.
Sekali lagi, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini berkata, kemenangan atas maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teks firman Tuhan yang baru saja kita baca ini, Paulus mengatakan bagaimana orang percaya akan dibangkitkan dan mendapatkan keselamatan yang kekal. Firman Tuhan ini, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, mengapa Paulus menuliskan firman Tuhan ini kepada jemaat di Korintus, dilatar belakangi oleh orang-orang yang hadir, orang-orang yang ada pada saat itu. Mereka dipengaruhi dengan ajaran yang mengatakan bahwa orang mati tidak akan dibangkitkan. Kehidupan akan berakhir ketika seseorang sudah mati. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka Rasul Paulus penting sekali menuliskan surat ini, memberikan ajaran yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dalam ayat yang ke-12 dikatakan, jadi bagaimana kami diberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang-orang mati, bagaimana mungkin di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jangankan orang-orang yang hidup pada zaman Paulus ini sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, bahwa ajaran yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan yang kekal, manusia akan berakhir, kehidupan manusia akan berakhir ketika dia akan meninggal dunia. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, tetapi yang benar adalah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak usah jauh-jauh orang yang hidup pada zaman Paulus seperti itu ya. Saya sungguh yakin dan percaya seorang murid Yesus yang adalah Thomas hidup bersama-sama dengan Yesus, tidur bersama-sama dengan Yesus. Yesus pasti sudah memberikan ajaran-ajaran. Yesus sudah memberikan semua yang akan dia alami, semua yang akan terjadi ketika semua yang akan terjadi. Mereka bersama-sama berjalan memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari gunung dan seterusnya. Pasti banyak sekali hal-hal yang sudah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid, termasuk adalah Thomas. Tapi apa buktinya Bapak Ibu? Ketika Yesus bangkit dari kematian, murid-murid mengatakan, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi Thomas berkata, sebelum saya memasukkan jari saya ke dalam bekas pakunya, saya tidak akan percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Maka tidak menjadi heran bahwa orang yang paling dekat, orang yang sudah mendengarkan ajaran secara langsung dari Yesus Kristus saja tidak percaya akan kebangkitan. Maka wajarlah orang-orang pada bagian firman Tuhan ini ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Orang-orang tidak akan bangkit dari kematian. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya sungguh yakin dan percaya bahwa walaupun kehidupan kita jauh sekali dari bagian firman Tuhan ini, dan kita yakin dan saya yakin bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita akan bangkit ketika Yesus datang yang kedua kali. Tapi ada satu hal yang mau saya sampaikan dari bagian firman Tuhan ini. Dalam ayat yang ke-50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Saya sungguh yakin dan percaya bahwa kita akan dibangkitkan, apalagi orang-orang GPM ini. Ya.
kita akan dibangkitkan. Tapi yang menjadi suatu persoalan bagi kita sebagai orang-orang percaya, bagaimana pandangan kita, bagaimana pemahaman kita terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana pandangan kita terhadap orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang sudah meninggal. Saya pertama kali nyampe, terus saya ke Samosir. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya melihat kuburan-kuburan di sana. Saya sangat kaget. Ya, saya sangat kaget. Saya melihat kuburan ini dibangun dengan keramik yang begitu mahal, ya, di peti yang begitu bagus, dibuat tangga, dibuat sebaik-baik mungkin. Bahkan kuburan itu di dalamnya itu dipasang lampu. Tapi saya melihat orang yang hidup ini rumahnya papan yang dipakukan, lantainya pun lantai yang kasar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana pandangan kita terhadap orang yang sudah meninggal? Dalam Kejadian pasal yang ke-2 ayat yang ke-7, ketika Tuhan menciptakan Adam, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari kebun tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 9, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7 berkata, dan debu akan kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak anti dengan hal-hal seperti itu, tapi kita harus waspada, kita harus hati-hati. Ya, apalagi saya juga pernah menyaksikan orang di Samosir sana membuka pintu karena mungkin sudah terlalu rindu melihat peti orang tuanya. Dibukanya petinya terus disiram beras di dalam. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus, firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa memang tubuh kita ini diciptakan begitu mulia, kita sangat berharga di mata Tuhan. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, begitu sempurna dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi ketika roh Allah yang ada di dalam diri kita sudah meninggalkan tubuh ini, maka tubuh ini akan kembali kepada asalnya. Tubuh ini akan kembali menjadi debu dan tanah. Tidak bisa diharapkan apa-apa dari tubuh kita yang fana ini. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak sekali pandangan-pandangan orang Kristen yang mereka memandang bahwa orang Kristen, orang yang sudah mati, ada kehidupan setelah kematian. Memang betul ada kehidupan setelah kematian, tapi kehidupan yang dikatakan kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Kita sudah tidak menggunakan badan yang ada pada diri kita ini, tapi kita sudah dipenuhi dengan kemuliaan dan keabadian. Kita tidak lagi perlu membutuhkan kuburan yang bagus, kita tidak perlu lagi membutuhkan peti mayat yang bagus, yang terbuat dari apapun yang kita lakukan. Tidak lagi kita membutuhkan hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, apalagi kita sebagai orang GMI sangat kuat dengan doktrin. Maka ketika kita masih mempunyai pandangan terhadap orang-orang yang sudah meninggal, kita masih pergi, saya melihat apakah ziarah itu sangat penting, terlalu penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena kita bisa jatuh ke dalam dosa. Iblis begitu luar biasa akan mempengaruhi kita, sehingga mungkin kita bisa berdoa di atas kuburan. Mungkin kita akan berbicara kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bahkan saya mendengarkan bahwa ada orang-orang yang lebih takut kepada roh orang yang mati daripada Tuhan. Apalagi libur pulang kampung, sebelum kembali, pergi dulu pamit dulu sama opung.
dulu sama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau ada di antara kita, apalagi orang GMI yang masih punya pemahaman seperti itu, kalau tidak ada puji Tuhan, kalau ada bertobatlah. Mari kita bertobat, karena ini sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan bagian firman Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan, dan debu kembali menjadi debu. Walaupun tubuh kita ini semasa kita hidup pakai krim malam, krim siang, dipoles dengan apapun itu, dengan make up yang termahal apapun, tapi ketika kita sudah dipanggil Tuhan, akan kembali menjadi debu dan tanah. Karena firman Tuhan begitu jelas sekali. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Karena Bapak Ibu, tubuh kita ini diciptakan bahan dasarnya adalah tanah, dan dia akan kembali kepada tanah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kemudian dalam ayat yang ke-51 dikatakan, sesungguhnya aku mengatakan kepadamu suatu rahasia. Paulus mau menyatakan suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang tidak dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dalam ayat yang ke-42 dikatakan dan seterusnya, demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Bapak Ibu yang dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada waktu bunyi sangkakala, maka orang-orang percaya akan dibangkitkan dari kematian. Semua orang yang percaya akan diubahkan dalam sekejap mata. Kita akan diubahkan, maka karena kita akan masuk ke dalam kekekalan, maka segala sesuatu yang bersifat duniawi, segala sesuatu yang bersifat jasmani, segala sesuatu yang bersifat alami ini harus kita tinggalkan, harus dilepaskan, karena kita akan masuk ke dalam kekekalan. Kita akan mengenakan roh, kita akan mengenakan badan ini dengan roh yang bersifat kekal. Maka segala sesuatu yang bersifat dunia tidak penting lagi Bapak Ibu, tidak ada gunanya lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan suatu rahasia dan yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Banyak orang yang tidak tahu mati dia mau kemana, bagaimana kehidupan di surga nanti. Kita kalau membuka YouTube banyak sekali pandangan-pandangan. Orang mengatakan nanti di surga terjadi kawin-mawin, nanti di surga akan begini dan seterusnya. Banyak pandangan-pandangan yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita akan diubah. Kita tidak akan masuk ke dalam surga dengan tubuh yang kita pakai sekarang ini, tapi kita akan masuk ke dalam surga ketika Tuhan akan mengubah kita dalam roh. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus,
ada satu orang pun yang suci. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang beres hidupnya di hadapan Tuhan. Semua manusia adalah manusia yang berdosa. Maka yang harus menyelamatkan manusia berdosa adalah orang yang tidak berdosa. Yang harus menyelesaikan dosa ini adalah orang yang kudus, orang yang suci, orang yang tidak berdosa. Dalam Roma pasal 5 ayat 8-9, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita sebagai orang-orang yang berdosa. Lebih-lebih karena kita yang sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah, dari maut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Yesus satu-satunya pribadi yang turun dari surga karena Dia tidak berdosa. Dia adalah Allah 100%. Dia juga manusia 100% kecuali dosa. Dia yang dipilih oleh Allah untuk menyelesaikan dosa. Dialah satu-satunya yang diputus oleh Allah Bapa untuk menyelesaikan satu persoalan ini. Maka Dia turun dari surga. Dia mati di atas kayu salib, dibangkitkan. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Maka kita orang-orang yang percaya kepada-Nya, kita pun bisa mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena racun maut, karena sengat maut ini sudah dihancurkan, sudah dilumpuhkan. Maka orang-orang yang percaya kepada Kristus beroleh hidup yang kekal, menikmati keselamatan yang kekal, yang sudah Tuhan rencanakan, yang sudah Tuhan kerjakan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang yang percaya, maka firman Tuhan ini senantiasa memberikan kekuatan, memberikan sukacita, sehingga kita tidak takut untuk menghadapi kematian, sehingga itu tidak membuat kita iman kita goyah ketika kita akan berhadapan dengan maut. Karena ketika kita mau masuk ke dalam kekekalan, kita harus meninggalkan tubuh yang fana ini. Kita harus meninggalkan tubuh yang diciptakan dari tanah liat ini, sehingga kita mengenakan tubuh yang penuh dengan kemuliaan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bisa melihat siapa di dalam Alkitab yang menggunakan, yang sudah memakai tubuh kemuliaan. Saya melihat pribadi Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Dia bangkit dari kematian, murid-murid mengalami ketakutan karena mereka pun mungkin diancam untuk dibunuh seperti Yesus. Maka mereka berkumpul ke dalam satu ruangan yang tertutup, semua pintu-pintu terkunci, semua jendela terkunci. Maka tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan memberikan kekuatan kepada mereka, mengatakan, damai sejahtera bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menunjukkan bahwa tubuh yang dikenakan oleh Yesus Kristus adalah tubuh kemuliaan yang sudah tidak bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir kapan saja, di mana saja. Memang mungkin sebelum Tuhan Yesus mati, mungkin juga Dia bisa melakukan hal seperti itu, karena Dia Allah. Tapi belum sempurna, karena Dia belum mati dan bangkit. Maka sesudah Dia mati dan bangkit, Dia bisa hadir di tengah-tengah murid walaupun semua pintu terkunci. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita harus punya konsep yang benar. Kita harus punya pemikiran yang benar.
kita, terus menolong kita, terus memberikan kekuatan kepada kita, terus memampukan kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, terus menyadarkan kita bahwa kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan, terus menyadarkan kita bahwa kita jangan terus hidup dalam dosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati di atas kayu salib, menggantikan kita sebagai orang-orang yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang berdosa. Kita yang harus layak untuk dihukum oleh Allah. Kita yang patut disalibkan, kita yang patut untuk dimatikan. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka Dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya kita yang mengaku dalam mulut dan hati kita bahwa Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita diangkat dari lubang maut, dan kita ditempatkan kepada keselamatan yang kekal. Dan kita tidak menerima murka yang daripada Allah, tapi kita menerima keselamatan yang kekal. Kita ditempatkan bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, inilah rahasia yang terbesar, sebuah rahasia yang tersimpan dari abad ke abad, yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan juga kita yang hadir pada saat pagi hari ini, bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Kita tidak seperti konsep dunia yang masih di surga, yang masuk ke surga, kita bisa melakukan ini dan itu, kita bisa kawin dan seterusnya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah rahasia yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita pada pagi hari ini, bahwa maut sudah dihancurkan, maut sudah dikalahkan. Yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia, itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan kita pun bisa mengatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh karena Yesus Kristus, Tuhan yang sudah memberikan kemenangan, yang sudah menghancurkan kuasa maut itu, dan Dia memberikan, dan Dia menyediakan keselamatan yang kekal itu kepada saya dan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian dalam ayat yang ke-58 Paulus mengatakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita salah menilai ayat ini. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita bahwa kita melayani Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan, bukan supaya kita diselamatkan. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita beriman kepada Tuhan, kita berdiri kokoh di hadapan Tuhan, bukan supaya kita diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diangkat dari jurang maut, karena kita sudah dibebaskan, maka apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan?
konsep orang-orang lain mengatakan rajin berbuat baik, rajin beribadah, rajin ini dan itu supaya engkau diselamatkan. Tapi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Kristus, Kristus sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Kristus sudah menyediakan keselamatan itu kepada kita. Maka kita yang sudah diselamatkan, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Kalau kita mau melayani Tuhan, jangan berputar. Kalau dia diberkati Tuhan, dia lagi semangatnya, dia mau melayani Tuhan. Tapi kalau dia sudah malasnya datang, sudahlah nanti saya kapan-kapan. Saya lagi kurang serak, kurang mood saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan seperti itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, berdirilah teguh di hadapan Tuhan. Dan jangan goyah, jangan mau diombang-ambingkan oleh tipu daya muslihat iblis. Bisa saja Bapak Ibu, teman kita, sahabat kita bisa dipakai iblis supaya kita jangan sungguh-sungguh di dalam pelayanan. Ngapain kau? Lihat kau semangat kali. Mungkin seperti itu. Tapi itu yang Tuhan minta dari kehidupan kita. Itu yang Tuhan minta. Bahwa karena Tuhan sudah mengerjakan pengorbanan yang sangat mahal harganya, maka kita diminta untuk senantiasa berdiri teguh. Kita jangan goyah, jangan mau kita diombang-ambingkan oleh tipu daya iblis, jangan mau kita dipengaruhi oleh orang-orang yang dipakai oleh iblis. Tapi kita harus berdiri teguh dan kita tidak goyah, dan kita harus selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kebersamaan kita selama kurang lebih hampir, saya mau 2 tahun, bulan depan saya 2 tahun di tempat ini, saya melihat jemaat GMI Bukit Sion luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Giat selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Menyerahkan bukan saja tenaga, pikiran, waktu, uangnya, semuanya dipersembahkan untuk Tuhan. Dan itu yang Tuhan minta. Dan itu yang Tuhan harapkan. Itu yang Tuhan harapkan kepada kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, jangan mundur, tetapi giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu, apa yang engkau berikan kepada Tuhan, tenaga yang engkau berikan kepada Tuhan, bahkan uang yang engkau berikan kepada Tuhan, waktu kebersamaanmu seharga dengan keluargamu, engkau jalan-jalan, tetapi engkau memberikannya kepada Tuhan, harus pergi jauh-jauh ke hutan Galuh dengan situasi yang sangat dingin di sana, semua Tuhan perhitungkan. Maka kalau Tuhan perhitungkan apa yang kita kerjakan, Tuhan perhitungkan apa yang kita korbankan kepada Tuhan, maka jangan mudah kita mau dipengaruhi, jangan mudah kita mau diombang-ambingkan oleh tipu daya iblis melalui sesama kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar bagian firman Tuhan. Firman Tuhan begitu jelas bahwa Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi kita. Bahkan caranya, bagaimana caranya kita masuk ke dalam kekekalan, semua sudah dijelaskan. Tapi ketika kita masih hidup, tubuh kita masih sehat, masih bisa bernapas, masih bisa berjalan, mari kita merenungkan
Tuhan percayakan bagi kita. Mari kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu, tidak semua orang Tuhan percayakan melayani Tuhan. Tidak semua orang, Bapak Ibu. Masih banyak orang yang punya talenta yang begitu luar biasa. Masih banyak orang yang begitu hebat-hebat. Banyak orang yang begitu pintar, suaranya bagus, bisa bermain musik, suara dan seterusnya. Tapi Tuhan tidak memakai mereka. Kenapa Tuhan memakai kita? Orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, orang yang mungkin dianggap remeh sama orang lain. Tapi Tuhan memakai kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tuhan memakai kita untuk melayani Tuhan. Itulah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Walaupun kita orang berdosa, tapi Tuhan mau melibatkan kita untuk mengerjakan pekerjaannya yang begitu mulia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Maut sudah dikalahkan, maut sudah dibinasakan, dan itu memberikan kepastian keselamatan bagi kita, bahwa kita yang percaya kepada Kristus, kita tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus, karena Kristus sudah mengalahkan kuasa maut. Kiranya bagian firman Tuhan ini boleh terus memberikan kekuatan, terus memberikan semangat dalam mengiring Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang sudah mengalahkan kuasa maut, yang tidak bisa kami kerjakan, tetapi Engkau mengerjakannya bagi kami dengan sempurna. Engkau menyediakan keselamatan yang kekal itu bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, hidup yang Tuhan berikan bagi kami ini, kalau kami masih sehat, kalau kami masih kuat, kami memohon kiranya Tuhan Engkau mari pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpuji-pujilah nama Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan melalui hamba-Mu. Hamba sudah menyampaikan, tentu Tuhan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu Roh Kudus, Engkau mari, Engkau sendiri yang mengartikan lebih dalam kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari, sehingga kami semakin hari semakin sempurna memahami kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami datang dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan, dan saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dijalankan 2 kali, dan setelahnya kita berikan persembahan ke depan untuk diakonnya. Ada yang bertugas, dipersilakan. Namun sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena kebangkitan Kristus yang mengalahkan maut, memberikan kami hidup baru dalam Kristus. Tubuh kami diubah menjadi tubuh kemuliaan, di mana tidak ada lagi perkampungan, tidak ada lagi derita, tidak ada lagi dosa, karena memiliki pengharapan atas hidup yang kekal di dalam Engkau bagi setiap kami yang percaya berharap kepada-Mu. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, dan saatnya kami akan memberikan persembahan. Kau berkati hati kami, berkati tangan kami, berkati seluruh usaha kami, untuk kami boleh belajar